Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiatul Adewia dan NIM S1124017. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum dengan menggunakan W3 School pada materi PHP Super Global dan PHP From. Untuk itu, langsung saja kita masuk di apa itu PHP Super Global. Di sini PHP Super Global ini ada beberapa macam. Yang pertama itu dari global, server, get, sama post. Untuk itu sebelum itu Super Global adalah sebuah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Beberapa PHP bawaan seperti tersebut selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya dan terdapat mengakses lebih dari fungsi, kelas, file, atau apapun yang perlu melakukan hal khusus. Di sini ada beberapa jenis PHP. Yang pertama itu ada global, server, request, post, get, INF, Shoki, dan Session. Di sini kita bisa lihat bahwa fungsi-fungsinya itu yang pertama itu global, dia untuk sebuah area yang berisi referensi ke semua variabel global script. Yang kedua itu ada server, di sini dia berisi informasi tentang server web termasuk header, jalur, dan lokasi script. Yang ketiga itu ada request. Untuk request sendiri ini sebuah area yang berisi data dari super global yang biasanya itu dipanggil dengan get, post, atau cookie. Yang selanjutnya itu ada post. Di post ini adalah sebuah array variabel yang dapat diterima dengan menggunakan HTTP post atau alamat post. Yang selanjutnya itu ada get, itu juga sebuah array yang dapat diterima menggunakan metode dengan HTTP get. Di sini ada juga file. Di sini file adalah sebuah array yang menggunakan item ke script saat ingin melakukan metode HTTP post yang berisi nama file, tipe, ukuran. Yang selanjutnya itu ada INF. Di sini dia tuh menyimpan variabel lingkungan yang dapat diteruskan ke script. Yang terakhir itu ada cookie, yaitu serangkaian variabel yang dapat diteruskan ke script saat variabel melalui cookie HTTP. Yang terakhir itu ada session. Ini merupakan sebuah variabel sesi. Yang selanjutnya itu kita masuk di variabel global. Di variabel di super global ini ada juga variabel global atau yang biasa disebut PHP global. Di sini kita bisa lihat bahwa sebuah variabel global adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Super global adalah PHP variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Di sini variabel global merupakan variabel yang dapat diakses di cakupan manapun seperti saya bilang tadi sebelumnya. Di sini juga cakupan terluas secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun untuk menggunakan variabel global di dalam fungsi, kita harus mendefinisikan global dengan global dengan menggunakan kata kunci atau merujuk dengan menggunakan $global atau sintaks global. Di sini kita bisa lihat pada contohnya itu merujuk pada variabel global di sebuah fungsi. Di sini kita sudah membuat variabel x sampai dengan 75 dengan menggunakan fungsi myFunction. Di sini dia akan memprint variabel global yaitu x yang sudah kita definisikan sebelumnya. Di sini berbeda, ada contoh juga di sini. Di PHP kita tidak mendapatkan apapun atau kesalahan saat merujuk variabel global tanpa sintaks global. Kita coba dulu satu-satu.
75 X sama dengan 75 syntax error pada line 6. Ini secara output 75. Coba kita tidak menggunakan kita tidak memanggil global, kita hanya langsung memanggil variabel X. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi error pada line 5. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi error pada line 5 ketika kita tidak memanggil kita tidak memanggil PHP global ketika kita memanggil variabel X atau kita yang mengeluarkan output variabel X. Di sini juga kita dapat merujuk ke variabel global dalam fungsi dengan mendefinisikan sebagai global sebagai kata kunci global. Di sini contohnya kita langsung saja langsung mendefinisikannya sebagai global. Di sini jadi di sini kita bisa menggunakan dua. Yang pertama itu dengan sintaks global dan juga kita bisa menggunakan variabel global atau dolar global. Berbeda jika kita tidak menggunakan variabel global itu sendiri. Di sini juga kita bisa membuat variabel global. Variabel yang dibuat dengan cakupan terluar adalah variabel global baik menggunakan dolar global maupun sintaks tertentu. Di sini kita bisa membuat variabel global tanpa menggunakan function.
Line 3. Sini dia X. Di sini kita bisa lihat bahwa dia memprint 7575. Berarti dia di sini dia memprint variabel global dengan 75 dan dia memprint juga variabel dengan memanggil X variabel. Selanjutnya di sini variabel yang dimuat dalam fungsi yang memiliki fungsi tersebut. Tetapi jika kita ingin membuat sebuah variabel global di dalam fungsi dengan menggunakan globals, kita dapat membuatnya seperti di sini. Ini contohnya jika kita ingin membuat variabel global z dalam sebuah fungsi dan menggunakan variabel tersebut di luar fungsi. Kita buat dulu variabel s sama dengan 10. Jika kita ingin mendefinisikannya di luar fungsi, function result di sini variabel global sebagai z sama dengan dollar global x ditambah dollar s. Di sini kita melakukan dollar z. Di sini kita bisa lihat bahwa 75 tambah 10 itu ada 85. Tetapi di sini kita mencetak variabel global yang kita definisikan sebagai z itu di luar fungsi. Berbeda seperti yang kita lakukan pertama itu ya kan, kita pertama tadi kita menggunakan variabel global tapi masih di dalam fungsi. Di contoh kedua contoh beberapa ini kita itu memanggil variabel global di luar fungsi. Selanjutnya setelah ada variabel dollar global, di sini juga ada dollar server. Untuk di dollar server itu sendiri, untuk di variabel server super global ini dia menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script. Di sini di super global, PHP adalah sebuah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Di sini ada beberapa catatan bahwa entry-entry di dalam variabel server ini dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau di lingkungan yang berbeda. Ini adalah contoh bawaan untuk server. Beberapa contoh bawaan di web server. Yang pertama itu ada server PHP Self, server name, server HTTP host, server HTTP referrer, HTTPS, dan script name. Di sini juga ada beberapa server lainnya yang dapat digunakan untuk kita ingin membuat sebuah web.
Di sini jika kita ingin membuat web server, selanjutnya kita coba echo delta server apa di sini ada error pada line 2 karena di sini kita bisa lihat bahwa dia di sini sudah menyimpan folder yang saya buat dengan file PHP self. Di sini jika kita ingin menggunakan server name, server name line error pada line 2 ada typo server name. Di sini kita bisa lihat server yang kita gunakan yaitu localhost. Di sini juga ada beberapa seperti kita ingin melihat HTTP-nya, HTTP host Di sini juga kita bisa lihat bahwa host yang kita gunakan itu localhost. Selanjutnya ini ada beberapa yang seperti yang tadi, beberapa server yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada request atau permintaan. Untuk di request ini sendiri merupakan variabel global juga, variabel super global dari PHP. Di sini variabel request ini merupakan super global yang berisi data dari formulir yang akan dikirimkan menggunakan string, query, URL, dan cookie HTTP. Di sini dan kata lain bahwa variabel request ini adalah sebuah array yang berisi data dari get, post, dan cookie. Merupakan super global lainnya juga. Di sini super global PHP adalah variabel bawahan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Di sini kita dapat mengakses data di global request dengan menggunakan kata kunci, nama kolom, parameter query, serta cookie. Di sini ada contoh ketika kita ingin menggunakan request pada permintaan post. Di sini kita bisa menggunakan super global request untuk mengakses data yang dikirim melalui permintaan post. Di permintaan post juga biasa berisi data yang dikirimkan dari formulir HTML. Di sini juga formulir HTML harus memiliki metode atribut yang diatur ke post dan menyatakan kolom input yang berisi nama atau atribut nama yang digunakan sebagai kunci dalam mengakses dalam script PHP. Di sini ada contoh formulir contohnya
from name input text input text sama dengan Baik, kita lanjutkan. Di sini kita bisa lihat kita sudah membuat prompt. Kita sudah membuat prompt untuk memasukkan inputan nama yang dari si type text. Di sini seperti kita tahu nama itu tipenya text. Selanjutnya untuk mengakses itu kita harus membuat juga yang namanya file. Itu file kita harus kasih sama dengan ini. Kita buat dulu file baru dengan nama yang sama. Selanjutnya kita sudah membuat file baru. Oleh karena itu kita itu untuk mengakses itu kita harus menggunakan request. Di sini kita tahu bahwa saat kita mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang dijatuhkan dalam action dalam atribut from. Di sini kita tahu bahwa atribut action itu tadi itu demo request PHP. Di dalam file PHP di sini kita menggunakan request variable untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Di sini gunanya request ini tuh untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Harusnya kita taruh saja di sini. Oh my god.
coba kirim. Ada error pada line juga. Name. Filter deskripsi kata kunci F-nya. Sesuai syaratan seperti itu. Baik, di sini kita lanjutkan. Untuk kodenya tadi kita sudah buat. Untuk kodenya sendiri ini kita coba masukkan nama. Di sini kita bisa mengakses file yang kita buat di demo request dengan menggunakan post. Dan di sini juga kita dapat tahu bahwa seperti saya bilang tadi, di sini ada action yaitu demo request untuk memanggil file yang kita buat. Untuk selanjutnya itu ada catatan bahwa selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan di super global request karena itu dapat mencegah kerentanan keamanan seperti serangan XSS. Di sini juga fungsi yang digunakan di atas adalah salah satu contoh untuk melakukannya. Pfilteran lebih kuat dapat digunakan dengan menggunakan fungsi filter PHP atau HTML special cards. Di sini ada contoh telah menempatkan formulir dengan kode PHP yang sama. Di sini kan tadi sebelumnya kita ingin membuat 2 file di pada codingan sebelumnya. Di sini juga ada contoh dengan menggunakan formulir HTML dengan kode file yang sama. Di sini sebenarnya sama saja. Sebenarnya sama-sama untuk mengakses file request yang kita telah gunakan. Di sini juga ada yang namanya menggunakan request pada permintaan get. Di sini di demo file ini adalah nama data atau query yang ingin dikirim. Di sini kita gunakan get. Di sini kita gunakan demo PHP file. Kita coba buat contohnya. Body HTML. Di sini kita menggunakan array. Ini kita gunakan array dengan demo PHP file titik PHP sebenarnya saya tidak bisa melakukannya karena di sini dia menggunakan query dari php.school.com. Di sini seperti kita tahu bahwa saat kita mengklik tautan data script, data dari query akan dikirim di demo PHP file. Di dalamnya kita dapat menggunakan request variable atau menampilkan nilai dari query string.
Selanjutnya coba kita gunakan dulu, kita buat query dengan PHP. Kita buat query PHP web sama dengan webschool.com. Video. Di sini kita tahu kita buat suatu query untuk masuk di sini. Karena di sini kita belum punya filenya, maka kita harus membuat filenya seperti yang dibilang tadi, yaitu kita harus buat demo PHP file PHP. Di sini kita sudah buat filenya, di sini kita rename saja jadi demo PHP file. Demo PHP file. Di sini kalau kita ingin memanggilnya, kita tinggal ganti jadi dalam kurung special card dalam kurung $get subject. Terus di sini web dengan HTML shell card dalam kurung $get dalam kurung web equals value subject card web. Variable get setting
Harap special subject. Di sini akan disimpan query yang saya buat tadi di file video sini. Di sini seperti kita tahu bahwa saya sudah membuat query yaitu W3 School dengan subjek yaitu di sini subjeknya itu PHP, sedangkan webnya itu w3school.com. Selanjutnya itu setelah itu ada post. Di post ini sendiri juga kita bisa tahu bahwa constraint and array selanjutnya itu ada PHP post. Di PHP post sendiri itu dia itu adalah super global yang berisi array variabel yang diterima menggunakan kode HTTP PAST method. Di sini super global adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Di post itu sendiri juga itu versi formulir HTML yang mengirimkan data melalui metode HTTP post jika atribut formulir method diatur ke dalam post. Di sini ada contohnya, itu kita gunakan ini untuk menggunakannya menjadi post, sama saja seperti tadi. Di sini sama saja kita ganti jadi post nomor record action. Dan di sini jika saat kita pengguna ingin mengklik tombol kirim, maka data tersebut akan dikirim ke file menggunakan action attribute yang kita gunakan yaitu prompt. Di sini kita bisa menggunakan di dalam file PHP kita dapat menggunakan post dalam variabel yang diimport menggunakan fname tadi. Dan sama seperti yang ketika kita menggunakan variabel contoh tadi, variabel request tadi, di sini ada catatan bahwa selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan di super global menggunakan post lalu menggunakannya, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada contoh ketika kita ingin menyatukan semua metode atau semua requestnya di dalam satu file. Kita coba jalankan. Di sini kita bisa lihat bahwa file yang kita buat tadi untuk file name tidak bisa terlihat atau baca di sini.
video. Ayo. Video. Spesifik. Ada error karena di sini kita beda menggunakan sama kok sampel download HP-nya lalu post it name HP request URL dan bisa lah kita coba selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ada contoh ketika kita menggabungkannya menjadi satu. Kita coba buat ini terbalik. Manis. Di sini ketika kita ingin menggabungkan, kita bisa menggunakan ini menjadi satu file. Kita coba jalankan. Ctrl V. Video. Di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara ketika kita menyatukannya menjadi satu file dan ketika kita memisahkan satu file. Di sini kita bisa lihat bahwa jika kita menyatukannya itu kata Steve itu dia tersimpan di bawah, dia tidak masuk atau berpindah ke file lain. Selanjutnya setelah post itu ada get. Untuk di get itu sendiri seperti kita tahu bahwa get merupakan salah satu dari super global di mana
di mana get itu berisi array variabel yang dapat diterima melalui metode HTTP GET. Di sini super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses ke semua cakupan. Itu ada dua syarat utama ketika kita ingin menggunakan variabel GET. Yang pertama itu melalui string query di URL atau dengan menggunakan formulir HTML lewat metode GET. Di sini ada query untuk menampilkan GET. Sama seperti sebelumnya, kita coba satu-satu. Nona manse Ctrl A delete HTML body href sama dengan ini titik php subject sama dengan php template sama dengan com. Yes. Ctrl S. Terus untuk di file PHP-nya di sini kita tahu bahwa di subjek itu ada PHP dan yang di web itu ada web3school.com. Di sini untuk untuk menggunakan get di sini kita tuh menggunakan get atau mengambil nilai dari query yang kita buat. Contohnya kita pindahin di file sebelumnya. Di sini ada yang namanya di sini kita hapus, jadi dalam kurung subject sama dengan HTML special card dalam kurung get subject di sini web dengan HTML special cards
dalam kurung get web sin equals tadi panggil subjek, panggil add $web titik. Kita coba jalankan, lanjutkan. Di sini kita tes. Wah, ternyata ada error di subjek, di array subjek line 2, terus di variabel get. Fungsi subjek subject subjek. Tapi apa yang salah? Web belum terus belum selesai. Bisa gue kasih latar. Di sini kita lanjutkan. Masih error. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa element yang kita buat tadi itu jadi. Warning line 2. Demo file. Tidak tahu apa yang error. Baik, selanjutnya ini ada, kita coba. Di sini kita bisa lihat bahwa itu outputnya study API full itu dari PHP, dan web.jspool ini fungsinya untuk membuat query atau membuat halaman web. Selanjutnya setelah itu ada juga ketika kita menggunakan submit, yaitu kita ingin menggunakan nama, email, dengan menggunakan ini. Kita coba dulu.
menggunakan get action from action sama dengan demo PHP file titik PHP juga menurut sama dengan get di sini kita mau name input type sama dengan text metode name sama dengan name. Di sini ada email. Di sini kita gunakan type email input type sama dengan text dengan nama email. Di sini kita buat input bintang. Di sini dikatakan bahwa saat kita pengguna ingin mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke sesuatu yang kita tentukan di dalam action yang kita take dalam from. Di sini ketika kolom formulir dikirim ke PHP bersama input pengguna sebagai string query. Ini adalah contoh string query-nya. Di dalam PHP kita juga dapat menggunakan get variable untuk mengumpulkan nilai dalam kolom seperti ini untuk mengumpulkan nilai yang kita buat tadi. Kita coba jalankan. Di sini
DR baris baru real amal is PHP equal amal ini terus version dulu. Nah, nama katul atau Jamal account di sini dia belum bisa terkirim karena kita belum nggak tahu rindu. Kita lanjut ya, belum bisa. Ya, di sini kita bisa lihat outputnya. Sepertinya dia tidak ingin mengirim pesan dari saya. Kenapa udah begini? Haha, welcome Atul, your email address is syafetladari77@gmail.com. Itulah output dari demo file yang saya gunakan dengan menggunakan variable get. Baik, itulah beberapa contoh untuk penggunaan variable get di dalam super global. Selanjutnya, setelah ada super global dan kita sudah telah mendemokan atau mempraktikkan dari variable global, save, request, post, dan get, selanjutnya kita langsung ke PHP from. Di PHP from itu sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama itu ada from handling, from validation, from request, from ULM, dan from complete. Di sini kita tahu bahwa from itu ada beberapa atau mempunyai jenis-jenis. Kita mulai dari from holding. Di
from holding itu atau from sederhana. Di sini kita menggunakan parabel dan kita contoh seperti di situ, yaitu parabel post global. Ini contohnya di sini, contohnya ini kita sudah gunakan berkali-kali dalam penggunaan get post yang kita gunakan sebelumnya. Di sini saya jelaskan saja. Di sini yang pertama itu kita ada input nama dengan tipe teks dengan number, setelah itu ada email dengan tipe teks dengan nama email. Di sini BR itu untuk membuat baris baru. Di sini sebenarnya sama saja, kita tinggal menggunakan BR. Ini contoh, salah satu contoh from sederhana. Welcome Atul. Video. Iya yuk. Di sini kita bisa lihat bahwa gunanya BR itu untuk membuat baris baru atau tidak berjejer seperti yang sebelumnya. Di sini saat kita ingin menguasai formulir, kita dapat mengklik tombol kirim data dan formulir tersebut akan diakses atau diproses di dalam file yang bernama welcome PHP. Di sini data dikirim dengan menggunakan metode POST. Sebenarnya kita sudah mencontohkannya di sini. Di sini kita menggunakan get. Kita tinggal ganti saja menjadi POST. Di sini kita bisa lihat bahwa kata kunci name ada line 4. Di sana cara berdoa. Kenapa dia error di sini padahal variabelnya apa variabel name dan email di dalam Arab. Cara berdoa. Name, email. Extra special post name kedua.
Saya rasa tidak ada yang salah. Cara berdoa, cerita kita lagi sama. Di sini kita bisa lihat bahwa dia tersimpan di file demo file PHP. Di sini kita bisa lihat bahwa ini tersimpan di demo file PHP, yaitu welcome to your email address di gmail.com. Sama juga ketika kita ingin mendapatkan hasil seperti get. Sebenarnya tadi saya sudah menggunakan get sebelumnya, tapi saya menggantinya jadi plus. Jadi untuk get kita langkahi. Lalu kita ada validasi formulir PHP. Di sini untuk validation form PHP ini di sini kita tahu bahwa formulir HTML yang kita gunakan di dalam bab ini berisi kolom input bersifat opsional atau tombol label dan tombol kirim. Di sini kita tahu bahwa aturan validasi formulir tadi itu yang pertama itu ada email, nama, website, comment, gender. Di sini ada aturan-aturannya. Yang pertama yaitu di sini comment ini optional atau multi-line input, sedangkan gender ini dia required atau must select one, cuma bisa memilih satu. Di sini untuk name dia tuh bersifat request, hanya satu letter and white space, sedangkan untuk email juga itu dia required dengan must contain and valid email ditambahkan dengan at dan titik. Untuk website dia itu optional ketika kita present it must contain dengan menggunakan URL yang valid. Dalam konteks ini kita tahu bahwa situs dalam elemen input, sedangkan kolom komentar itu dengan elemen text area. Di sini juga kita bisa lihat untuk tombol radio kolom input output kode HTML-nya seperti ini. Kalau untuk bentuk formulir bisa dilihat seperti ini. Di sini ada contoh di sini ada contohnya tuh, kita buat variabel gender. Langsung saja kita langsung ke contohnya. Email, selanjutnya website yang kurang input, type dengan text, name, website,
Selanjutnya ada komen. Di sini dia tidak menggunakan import mention text area dengan name sama dengan comment row sama dengan ini dengan 40 text area. Di sini juga ada tombol radio, input, request dengan radio, dengan sama dengan sender, radio sama dengan family, dan yang terakhir pada family. Selanjutnya coba mau dan yang terakhir itu ada avatar. Di sini juga ada elemen bentuk. Saat formulir dikirimkan, maka tersebut akan dikirim menggunakan metode POST. Di sini jadi server PHP Self ini data formulir yang akan dikirimkan langsung dikirim ke halaman tersebut, bukan ke halaman lain. Dengan cara ini pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan di halaman web yang sama di dalam formulir tersebut. Adapun fungsi dari special cards ini yang seperti kita sudah gunakan sebelumnya, dia ini tuh mengubah karakter khusus menjadi identitas, seperti misalnya kita ingin mengganti karakter HTML seperti P dan header 1 dan header 2 atau header 3. Hal ini dapat mencegah penyerangan eksploitasi kode dengan menyuntikkan kode HTML atau JavaScript ke dalam formulir LT1 dan GT1. Di sini ada pernyataan bahwa variabel server dengan PHP Soft itu dapat dimanfaatkan oleh peretas. Jika PHP Soft digunakan di halaman web kita, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa tentakel site seperti script XSS untuk dieksekusi. Di sini kita menggunakan formulir tersebut dengan menggunakan test from PHP. Sekarang aja kita menggunakan
Yang setelah jembatan itu Di sini kita bisa lihat hasilnya. Di sini juga ada ketika kita ingin memasukkan setiap pos dengan variabel text input, variabel itu akan terlihat seperti ini. Ini contoh jika kita ingin menggunakan variabel post, tetapi kita tidak ingin menggunakan tipe. Di sini kita tahu bahwa tipenya itu kita hanya menggunakan text input. Untuk selanjutnya itu ada formulir PHP yang diperlukan. Untuk di sini dia ada untuk formulir PHP request. Di sini ada kolom yang wajib diisi. Berdasarkan tabel atau aturan validasi dari halaman sebelumnya, kita melihat bahwa ada kolom nama, email, dan jenis KML yang wajib diisi. Kolom-kolom ini tidak dapat kosong dan harus diisi dengan formulir HTML. Di sini ada syarat-syaratnya seperti tadi. Di sini juga pada bab ini juga dijelaskan bahwa setiap kolom input itu bersifat opsional. Pada kode berikut, di sini telah menambahkan beberapa variabel tertentu seperti email, nama, gender, website, dan variabel kesalahan. Ini akan menyimpan pesan kesalahan untuk kolom yang diperlukan. Di sini juga kami telah menambahkan if else untuk pernyataan setiap pos variabel. Pernyataan ini memeriksa apakah pos variabel tersebut kosong dengan fungsi PHP. Jika kosong, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda, dan jika tidak kosong, data input pengguna akan dikirim melalui empty text input. Di sini ada contoh if variabel and set to empty. Di sini kita bisa lihat bahwa kodenya seperti ini yang ada di W3 School, yaitu jika kosong pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan berbeda, dan jika tidak kosong pengguna akan dikirim melalui empty text input. Kita langsung saja lihat. Di sini untuk menampilkan kolom-kolom yang wajib diisi dan tidak mempunyai kesalahan. Selanjutnya itu untuk yang kedua itu menampilkan pesan kesalahan. Ketika kita masuk ke HTML, kita dapat menambahkan sedikit-sedikit antara kolom diisi, dan jika menghasilkan pesan kesalahan, dapat tidak perlu, yaitu pengguna mencoba formulir tanpa mengisi kolom wajib diisi.
Ini adalah contohnya. Langkah selanjutnya dalam validasi data yang dimasukkan, apakah kolom nama hanya berisi huruf dan spasi, dan apakah kolom email berisi sintaks dan email valid, dan juga seterusnya apakah kolom situs yang berisi UML telah terisi. Sedangkan untuk UML validasi email dan URL itu dia di bab ini tuh dia ingin memvalidasi nama. Kode di bawah ini menunjukkan cara sederhana untuk periksa apakah kolom nilai nama tidak valid, maka akan disimpan terdapat kesalahan. Sedangkan di sini ada cara termudah dan teraman untuk memvalidasi pesan email sudah benar dan format, itu dengan menggunakan filter file dengan fungsi dari fungsi PHP. Ini adalah kode bawaan, maka akan disimpan pesan kesalahan. Di sini juga ada validasi UML. Di sini kode di sini menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintaks alamat UML valid. Ekspresi logo ini menginginkan tanda hubung dalam UML. Di sini sintaks dalam UML tidak valid, maka akan disimpan dalam pesan kesalahan. Di sini ada kita yang validasi dari ini kodenya. Kita memvalidasi sebuah pesan. Di sini tidak kelihatan outputnya karena ini untuk melihat validasi apakah pesannya kita anukan tervalidasi atau tidak dengan menggunakan prompt yang kita jalankan tadi. Selanjutnya itu untuk mencegah cara formulir mengosongkan setiap kolom untuk agar setiap pengguna mengirimkan formulir. Di sini ada contoh formulir PHP selesai atau complete. Di sini dia itu untuk mempertahankan dulu dari setiap formulir. Setelah pengguna menekan tombol kirim, dia akan sedikit script apa akan terbit kolom input nama email dan sosial komentar. Di sini kami akan melakukan script hashtag text area dan folder text area di script casual seperti email, website, dan komen. Di sini juga kita akan menunjukkan tombol radio mana yang akan dicentang. Untuk itu kita akan manipulasi check in, attribute, and value. Nanti contoh formulir lengkapnya akan jadi seperti ini. From complete PHP. Di sini kita bisa lihat bahwa
Ada kolom website, email, dan genre. Text area. Kita bisa centang genre, volume, dan apapun itu. Baik, sekian praktikum dari saya. Untuk pembahasan W3 School dari super global, tentu saja kita sudah bahas dari global, server, post. Selanjutnya juga kita masuk di from, dari from holding, from complete, from untuk UML, untuk validasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum